Halo, selamat datang di channel Terputar. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi mengenai rumus if. Nah, rumus if ini termasuk jenis rumus yang sering digunakan di Excel. Jadi, rumus if ini berfungsi untuk melakukan uji logika tertentu di Excel ya. Jadi, dia bekerja menghasilkan nilai tertentu sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilainya itu true, nilainya benar. Sebaliknya, jika nilainya itu tidak terpenuhi, maka nilainya itu adalah false. Nah, seperti biasanya, untuk video kali ini saya sudah menyediakan file latihannya di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa download file tersebut. Nah, kita lanjut untuk di sini ada tabel nilai dari beberapa mahasiswa atau siswa ya. Jadi kita untuk mengetahui hasilnya dari nilai-nilai masing-masing mahasiswa tersebut, mereka ini selesai atau tidak, atau berhasil atau lulus atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi akan kita masukkan rumusnya di sini gitu. Jadi sama dengan if ya, titik 2 kurung buka. Nah, di sini ada statementnya ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja rumusnya ini. Jadi di sini ada logika tes, titik koma, lalu value if true, titik koma, value if false. Nah, ini juga bagi teman-teman yang untuk PC-nya atau komputernya itu koma, bukan titik koma ya, teman-teman tinggal ikuti saja ya panduan atau statement dari rumusnya ini ya. Nah, di sini saya menggunakan titik koma. Jadi, if logika test, jadi logika test itu berarti nilai yang akan kita ambil, misalkan dari nilai siswa tersebut ya, ini tinggal kita buat aja. Lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan, tandanya seperti itu. Jadi, nilai yang kita mau masukkan berapa? Gitu. Misalkan kita punya standar untuk penilaian ini misalkan 75 misalkan ya. 75 berarti titik koma, value-nya apa nilai yang akan kita masukkan. Misalkan tadi contoh aja misalkan selesai, di kutipnya di dalam ini ya, di dalam kutip ya. Jadi katanya itu atau nilainya itu selesainya itu di dalam tanda kutip 2 ya. Lalu kita lanjut lagi, titik koma, lawannya selesai berarti tidak selesai ya. Tidak selesai. Tidak selesai. Kurung tutup, kita enter. Nah, berarti seperti ini teman-teman. Jadi, untuk nilai yang di bawah, jadi cara membaca rumusnya, jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan dari 75, maka kondisinya selesai. Jika tidak, maka kondisinya adalah tidak selesai atau nilainya tidak selesai. Jadi simple ya ngebacanya seperti itu. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan dari 75, maka kondisi tersebut selesai. Jika tidak, maka tidak selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Sorry. Ya. Nah, ini tinggal kita klik, ini aktifkan ya selnya, klik sampai keluar tanda plus hitam seperti ini di sudut kanan bawah. Teman-teman tinggal bisa tahan, klik drag turun ke bawah untuk mengcopy rumus yang di atasnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika nilai 75 ya, batasannya itu 75, jadi seperti ini. Jadi yang di bawah 75 gitu, berarti dia tidak selesai. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, yang di bawah 75 memang dia tidak selesai. Nah, ini untuk nilainya ini bisa diganti ya, misalkan yang umum lah, yang umum itu lulus, tidak lulus ya. Ini bisa kita ganti seperti ini. Nah, dia tidak lulus. Bagian bawahnya kita hapus dulu, baru kita copy. Nah, ini teman-teman bisa tadi klik drag ke bawah atau double klik ya di sudut kanan bawah ini sampai keluar plus ini, teman-teman lakukan double klik. Nah, otomatis rumus yang di atasnya akan ke copy di bawah. Nah, gimana kalau untuk kasus seperti ini? Jika mahasiswa banyak, tentu kita kerepotan ya. Misalkan, berarti kan di sini harus ada yang sel jadi
ada sel yang menjadi acuan ya. Misalkan di sini ada standar nilainya lah. Misalkan standar nilainya itu. Ini jadi kalau mau merubah kondisinya gitu kan, tinggal diarahkan ke sel ini. Jadi lebih praktis ya. Saya menentukan nilai 80 ya. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, berarti kan dari rumus ini, kita ulang aja ya. Berarti dari rumus ini, F kurung buka, jadi acuan, lebih besar atau sama dengan, nah, selnya adalah sel H1. Nah, karena ini nanti rumusnya akan kita copy ke sel yang lain, maka kita menggunakan fungsi absolut atau fungsi yang ada dolarnya. Teman-teman bisa mengetik di keyboard F4. Ya, jadi akan keluar dolar seperti itu di selnya. Ini menandakan sel ini adalah dikunci. Jadi sel ini ketika di copy dia tidak bergeser. Fungsinya seperti itu. Jadi ketika ngopi hasilnya sesuai, tidak berantakan ya. Nah, kita lanjut di koma, berarti hasilnya tadi adalah lulus. Jika tidak maka tidak lulus ya. Tidak lulus seperti ini. Nah, ini tinggal kita enter. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal kita copy aja ya ke bagian bawahnya. Maka hasilnya seperti itu. Jadi nilai yang di bawah 80, nilai akhir yang di bawah 80 berarti statusnya akan tidak lulus. Jadi seperti ini ya. Tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Jadi kayak gitu. Jadi yang selain dari itu maka nilai tersebut adalah lulus. Nah, bagaimana tadi misalkan kita tidak menggunakan fungsi absolut tadi ya. Contoh seperti ini ya. Ini maksud dari absolut ya, teman-teman, biar bisa lihat di sini. Kita enter, nah coba kita copy. Nah, jadi berantakan kan atau ngaco ya nilainya. Jadi kenapa tadi dengan absolut akan mengunci, maksudnya gini teman-teman. Untuk yang ini dia normal ya, sesuai dengan selnya. Yang kedua ini udah agak bergeser gitu. Nah, yang ketiga ini, nah, teman-teman bisa lihat sel aktif ini yang merah ya. Ini udah mulai turun. Nah, terus gitu turun. Nah, ini maksudnya gitu. Dengan adanya fungsi absolut tadi, dia akan mengunci sel yang akan kita copy rumusnya. Jadi tidak akan bergeser. Seperti itu, teman-teman. Ini saya balikkan lagi. Kita absolutkan lagi. Ini bisa tekan Fn, F4, F4, atau tulis rumus manualnya. Jadi dolar H, dolar 1, kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Saya rasa seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba bagi teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.